Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di Tongnihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 5 September 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Ingat akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tekanan jiwa bisa diakibatkan banyak hal. Tekanan jiwa bisa berakibat fatal seperti stres, stroke, dan bahkan jadi stop alias mati. Karena tekanan hidup yang berat dan masalah yang datang bertubi-tubi, seringkali emosi kita terpengaruh, hati kita gelisah, dan jiwa merasa sangat tertekan. Semua manusia pasti mengalaminya, tidak terkecuali para hamba Tuhan. Apa yang dilakukan seseorang ketika mengalami tekanan jiwa atau jalan buntu di dalam kehidupannya, sudah pasti akan menggeliat mencari jalan keluar. Ada banyak cara akan ditempuh oleh setiap orang demi memperoleh jalan keluar, mulai dari cara wajar hingga kurang wajar, mulai dari yang manusiawi hingga korbankan sesama manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daud di dalam kehidupannya mengalami banyak tekanan dan ancaman. Ia selalu dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya, dan juga tekanan-tekanan lainnya dari orang-orang yang tidak senang kepadanya. Daud sadar bahwa satu-satunya tempat yang tepat untuk berkeluh kesah dan memohon perlindungan hanya kepada Tuhan, seperti yang disampaikannya dalam nas renungan ini. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat padamu dari sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tekanan jiwa yang terjadi karena banyak hal bisa menimpa perjalanan hidup kita di dunia ini. Dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita akan kalah menghadapinya. Oleh karena itu, marilah kita melatih diri untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban kepadanya. Percaya penuh kepadanya bahwa tidak ada satu tekanan dan persoalan dalam hidup kita yang tidak dibukanya jalan keluar untuk kebahagiaan dan sukacita kita. Teladanilah Daud di dalam menghadapi permasalahan dengan tetap tenang, seperti yang dikatakannya terhadap jiwanya pada Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Atasilah ketertekanan jiwa kita dengan tenang dan mengandalkan Tuhan, agar kita beroleh ketenangan, kebahagiaan, dan sukacita. Masalah yang datang memang sangat besar, tetapi Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, Maha besar, melebihi persoalan hidup yang terjadi. Ingat akan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 367 ayat 7 songon Ursa Nabi Nuru. Tukimi ale tondiku tung beasa rusako, sai haposi ma Tuhanmu dang tadi kononaho, pujioku domose
Tuhan de bata dope hatuaon ni bohiku na toktong naing haposaku. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan namamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, banyak persoalan, tekanan, pergumulan hidup yang kami hadapi. Kiranya kami menjadi umat yang selalu mengingat Engkau, bahwa Engkau ya Tuhan selalu memberikan kekuatan, keteguhan hati, bahkan Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Karena itu Bapa, jadikan kami menjadi umat yang setia hanya kepada Engkau. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan dengan hidup mengasihi sesama kami. Dengarkanlah doa kami dan hadirlah di dalam setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu, bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.